Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita kembali bertemu di hari ini dalam sapaan Tuhan Rabu 9 Desember tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita pada hari ini terangkat dari kitab Zakaria pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu Tuhan mendatangkan sukacita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapa yang tidak kepingin hidup dalam sukacita? Oleh keinginan inilah banyak orang yang melakukan segala usaha dan upaya, sampai-sampai banyak orang tidak peduli apakah jalan yang ditempuhnya itu adalah benar atau salah. Padahal bagi Tuhan, saudara-saudara, prinsipnya tidak pernah berubah, yaitu yang salah akan dihukum dan yang benar akan beroleh berkat Tuhan. Mengapa bangsa Israel tertindas? Padahal mereka adalah umat Tuhan. Hal ini terjadi tidak lain tidak bukan dikarenakan bangsa Israel sudah terlalu jauh berjalan di jalan yang tidak benar. Pada sapaan kita hari ini, Tuhan memperlihatkan kasih-Nya pada umat-Nya, saudara-saudara. Melalui hamba-Nya Zakaria, Tuhan mengajak bangsa Israel yang terbuang dan tertindas agar bersukaria dan bersukacita. Mengapa? Karena Tuhan akan menyelamatkan mereka. Karena Tuhan akan membawa mereka pulang ke kampung halamannya. Siapa yang tidak senang, saudara-saudara? Siapa yang tidak bersukacita? Nah, kalau kita bisa di bulan Desember ini pulang ke kampung halaman, begitu senangnya kita. Demikianlah saudara-saudara yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Mengapa Tuhan berkata bersukarialah? Setiap perkataan Tuhan dan tindakannya pasti terjadi, saudara-saudara. Karena memang tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menghalangi rencana Tuhan. Karena memang Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, yang tiada mustahil bagi Dia. Tuhan Allah kita adalah Allah yang cinta akan sukacita, benci akan sikap yang bersungguh-sungguh. Itulah sebabnya melalui hamba-Nya Paulus, saudara-saudara, Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Melalui Nabi Zakaria, Tuhan Allah berkenan memanggil umat-Nya, saudara-saudara, yang ada di tanah pembuangan Babel untuk kembali ke tanah perjanjian Kanaan. Allah telah mengampuni dosa dan kesalahan bangsa Israel dan Yehuda. Allah akan memulihkan kehidupan umat. Karena itulah Nabi Zakaria menyerukan ajakan kepada bangsa Israel untuk kembali ke Sion, tanah kelahiran bangsa Israel. Ia mengajak segenap bangsa Israel bersorak-sorai dan bersukacita, karena Tuhan akan ada dan tinggal diam di tengah-tengah umat. Ini adalah gambaran bagaimana kepedulian Tuhan, saudara-saudara, di dalam kehidupan umat-Nya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Tuhan akan memulihkan kembali keadaan bangsa Israel dengan menyelamatkan mereka dari bangsa Babel dan menuntun mereka kembali ke tanah perjanjian. Bukankah kita begitu senang ketika keselamatan terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Peristiwa Allah memanggil dan menyelamatkan umat-Nya tidak hanya terjadi pada bangsa Israel. Ini harus kita pahami dan kita ingat. Hingga kini pun Allah senantiasa memanggil dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Tuhan menuntun dan mengarahkan langkah hidup kita dari gelap menuju terang. Tuhan mengasihi kita yang dengan sungguh-sungguh bertobat kembali kepada-Nya. Disinilah setiap orang yang diselamatkan, Allah akan merasakan sukacita,
bahagia, dan bersukaria, serta hidup dalam damai sejahtera. Akan ada sorak-sorai, puji-pujian, dan ucapan syukur kepada Tuhan atas keselamatan daripadanya. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu ingat bahwa oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan sajalah kita diselamatkan. Kesukacitaan atas keselamatan Allah hendaknya membawa perubahan hidup kita untuk dapat melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ingatlah bahwa keberadaan Tuhan akan selalu mendatangkan sukacita bagi setiap orang percaya. Karena memang rancangan Tuhan buat kita bukanlah rancangan malapetaka, tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Artinya kalau kita berhadapan dengan persoalan, jangan pernah cemberut pada Tuhan, tetapi jadikanlah setiap persoalan menjadi media bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah kehidupan dan keselamatan kita. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetaplah bersukacita, karena di dalam sukacita pasti ada kuasa Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, oleh kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube. Tuhan Yesus, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun berada. Izinkan mereka beroleh sukacita, sehingga Bapa, hidup mereka beroleh kesehatan ketika mereka sakit. Hidup mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah. Hidup mereka beroleh jalan keluar ketika mereka menghadapi permasalahan dan persoalan. Tuhan, hanya kepada-Mu hamba memohon dan memohon. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang Kau percayakan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Mari Engkau berkati mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, izinkan Tuhan setiap para pendengar yang pada saat ini merindukan kuasa, nyatakan kuasa Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap keluarga hamba-Mu, saudara-saudariku Tuhan, dimanapun mereka berada. Sebagaimana Tuhan, Itoku, Mama Ella dan Mama Elga, berikan mereka kuasa kesembuhan, sehingga sukacita membahana dalam hidup mereka. Tidak terlepas hamba berdoa untuk istriku dan anakku Tuhan yang ada di Banten. Berkati hidup mereka, balut bungkus mereka dengan kuat dan kuasa-Mu Tuhan, serta kasih, sehingga hidup mereka hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini. Doa ini hamba-Mu dasarkan hanya di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.